Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan ngebahas beberapa soal. Saya ambil nih soal PISA tahun 2012 ya. Nah, ini kira-kira tipe-tipe soal yang mungkin kalian akan hadapi nanti di AKM ya. Sejenis seperti ini. Jadi diberikan tabel, ada pernyataan juga, kamu bisa menjawab ya atau tidak gitu ya. Nah, jadi kita harus mencermati pernyataan yang ada di soal tersebut. Kita lihat baik-baik soalnya ya. Di sini ada perusahaan ya. Dia membuat video dan audio player setiap harinya ya. Kemudian di sini ada barang cacatnya juga. Jadi kalau video player dia bikin 2000 per hari dengan cacatnya 5%. Audio player dia bikin 6000 dengan cacatnya per hari itu 3%. Rata-rata ya, average. Rata-rata persennya 3%. Nah, yang harus kita pahami atau yang akan kita jawab di sini adalah di statementnya yang terpenting ya. Statement pertama, kita bisa lihat di sini. Statement pertama atau pernyataan pertama, dia bilang 1/3 dari produksi ya, dari total produksi berarti kan per hari itu video player. Maksudnya video player itu dia memproduksinya itu 1/3 ya dari total kan, berarti the player. Oke, kita akan cek apakah benar, yes or no gitu ya. Kita akan jumlahkan di sini 2000 ditambah 6000 berarti kan 8000 ya. Kalau kita pengen tahu secara persentase, berarti kan video player itu kan 2000 ya. Berarti 2000 per 8000 ya. Kalau kita lihat berarti ini kan kalau kita bagi dengan 1000 2/8 ya. Kalau kita bagi 2000 ya, berarti 1/4. Jadi 1/4. Kalau ini dia 1/3 ya, dia sebutkan 1/3. Padahal di sini harusnya 1/4. Ya, berarti kita akan jawab ini dengan no ya. Kelihatannya kayak 1/3 ya. 1/3 ini kalau kita bandingkan dengan audio ya, seperti 1/3. Tapi secara pernya walaupun dia terbagi misalnya nih V banding A gitu ya. Ini 2000, ini 6000 berarti 1/3 gitu ya. Itu kalau perbandingannya. Tapi ini kan dia bilangnya the one third of the player, berarti dari semuanya. Jadi kalau kita mau membandingkan 1/3 itu untuk video player dan audio ya. Kalau misalnya secara total, berarti kan ini 1 tambah 3 pasti jadinya 4. Jadi kalau video player 1/4, sedangkan untuk audio itu 3/4 ya. Jadi kalau untuk video dia 1/4 dari total ya. Sedangkan kalau audio 3/4 dari total. Ini kalau kita ngomongin dari the player product daily ya kan. Seperti itu. Kecuali kalau membandingkan video sama audio itu khusus ya 1/3. Tapi ini tidak disebutkan kan audionya. Jadi jawabannya yang no ya. Oke, tadi statement 1 kita jawabnya no ya, karena dia harusnya 1/4. Oke, statement yang kedua, di sini di masing-masing batch-nya gitu ya, masing-masing setiap 100 pembuatan video player pasti itu exactly sini pasti exactly jadi pasti gitu ya, kayak peluangnya berarti 1 itu 5 akan cacat gitu ya. Nah, padahal di sini adalah average, ini sini rata-rata ya. Rata-rata persentase ya. Jadi kita nggak bisa bilang misalnya 100 yang pertama itu 5, 100 yang kedua misalnya 7, 100 yang ketiga misalnya 3 ya kan. Jadi seperti itu sehingga total rata-rata nanti adalah 5%. Gitu. Jadi tidak bisa dipastikan ini akan exactly gitu ya. Jadi karena ada kata exactly-nya ini, dia bilang pasti, tidak bisa dipastikan juga gitu ya. Ini hanya dibilang kan dari total 2000, 5% yang cacat ya. 5%-nya itu kan berarti 100. Jadi 100 yang cacat gitu ya. 100-nya itu bisa didapatnya beda-beda gitu kan. Yang penting rata-ratanya adalah tadi 5%. Nah, jadi ini bisa kita katakan no ya, karena di sini dia menuliskan exactly ya. Kecuali dia bilang rata-rata, itu mungkin bisa.
Yang pernyataan ketiga, ya jika audio player ini dipilih secara acak gitu ya untuk dites, maka peluang akan dilakukan repair. Tadi kan katanya kalau cacat itu akan di repair ya, akan diperbaiki. Itu peluangnya adalah 0,03. Ya betul, karena di sini audio player itu secara kegagalannya adalah 3% ya. Kegagalannya 3% ya dari hasil ini, sehingga kita bisa katakan yes di sini. Karena itu pasti harus diperbaiki karena ada cacatnya 3% atau 0,03. Oke, ini question pertama. Kita akan lanjut ke question yang kedua. Masih ngebahas tentang ini. Oke, pertanyaan yang kedua masih pernyataan yang sama ya. Di sini dia menanyakan dari rata-rata itu ya, ada lebih dari video player akan dikirim untuk diperbaiki. Itu compare to dari jumlahnya video player dengan audio player itu lebih banyaknya itu video player gitu ya dibanding yang audio player. Apakah benar ya? Jadi membandingkan antara di compare tuh membandingkan ya, kalau nggak salah. Kalau kurang tepat silakan komen di bawah. Oke, jadi dari segi rata-rata di sini pertanyaannya, di sini there are more video player gitu ya, lebih banyak dibanding yang jumlah audio player. Benar atau enggak? Ya. Di sini kita harus memberikan argumen. Jawabannya harus kita berikan argumen. Oke, kita akan cek ya. Tadi yang pertama-tama kan video player ya. Video player itu kan tadi kesalahannya atau bukan kesalahan, cacatnya itu kan 5%. Ya. Dia itu barangnya adalah 2000 ya. Sedangkan audio player, sorry tulisannya jelek. Saya ganti aja warnanya nih biar terang. Biar gelap maksudnya. Audio player tadi 3% ya. Kemudian dia ada 6000 gitu. Nah, kalau kita kalikan ini tadi 100 ya kita dapat, sedangkan ini 180 gitu ya. Banyakan mana yang akan dikirim untuk diperbaiki? Ya banyakan yang ini ya kan, banyakan yang audio player. Jadi dia bilang di sini lebih banyak yang video player, berarti kan salah. Harusnya lebih banyak yang audio player. Jadi jawabannya adalah kurang tepat ya, pernyataannya ini kurang tepat. Jadi yang benar adalah audio player gitu. Kalau kita lihat dari segi persen, memang banyakkan persennya yang video player 5% ya, tapi dari segi banyaknya barangnya itu adalah audio player, sehingga ketika kita kalikan video player walaupun dia banyak tapi yang harus diperbaiki yang 100, sedangkan audio player lebih banyak yaitu 180. Oke gitu ya. Ini karena mungkin berbau bahasa Inggris jadi kelihatannya sulit, tapi kalau misalnya kalian nanti mendapatkan soal seperti ini dalam bentuk bahasa Indonesia, kalian harus perhatikan baik-baik ya dari segi persentase. Harus dibaca baik-baik pernyataannya ya, persentasenya juga dihitung ya, jangan malas-malas untuk menghitung karena rata-rata ini soalnya masih skala berpikirnya masih yang minimum gitu ya, jadi semua orang sebenarnya bisa berpikir untuk mengerjakan soal ini. Yang penting harus dibaca pelan-pelan pernyataan tersebut agar kita mengerti maksud dari soalnya. Oke? Sampai jumpa lagi di video berikutnya, penjelasan tentang contoh-contoh soal AKM yang diambil dari PISA gitu ya. Ini PISA tahun 2012, jadi udah lama banget ya. Mudah-mudahan membantu untuk kalian bisa mencerna sebuah soal. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.